Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sandiadi Pratama, dan teman saya Tri Wahyu akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perilaku Konsumen Pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dari perilaku konsumen. Menurut Mangkunegara, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengembalian keputusan dalam mendapatkan atau menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut Winardi dalam Sumarwan, didefinisikan sebagai perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli dan menggunakan barang-barang ekonomis dan jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu atau konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa yang diinginkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor perilaku konsumen. Nah, ada beberapa faktor perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor budaya. Yang kedua adalah faktor sosial. Yang ketiga faktor pribadi, dan terakhir adalah faktor psikologi. Yang selanjutnya adalah prinsip perilaku konsumen. Yang pertama adalah pendapatan yang terbatas. Hal ini adalah suatu masalah dalam suatu ekonomi bagi konsumen. Untuk menyiasati, harus berpikir bijak sebelum melakukan kegiatan konsumsi agar tercapai keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua adalah kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat adalah hal yang penting yang selalu diperhatikan konsumen sebelum membeli sesuatu produk. Yang ketiga adalah adanya hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Terdapat sebuah hukuman ekonomi yang memaparkan bahwa semakin banyaknya jumlah produk yang dikonsumsi seseorang, maka semakin kecil kepuasan untuk manfaat yang dapat dihasilkan. Poin yang keempat adalah hubungan perilaku konsumen dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan bisa diartikan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yakni transfer ilmu, pengetahuan, serta budaya terhadap individu guna mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih dewasa sama memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Proses pendidikan dalam dimensi ekonomi harus dipindah sebagai sebuah industri tertentu. Industri yang dimaksud adalah industri jasa. Sektor pendidikan suatu pendidikan akan menyelenggarakan sebuah proses yang memerlukan input dan menghasilkan output. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih.